25 atau disebut dengan ayat kursi disebutkan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Sehingga ketika manusia itu mengalami sakit atau gangguan tidak bisa tidur, maka itu adalah merupakan kekurangan ketidaksempurnaan manusia itu sendiri. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, mengantuk ataupun tidur adalah satu bentuk aib, kekurangan, cacat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima, tidur itu adalah disebut dengan kematian kecil atau al-wafatu sughra. Nah, berarti di sana ada yang disebut dengan al-wafatul kubra, kematian besar. Nah, berkaitan dengan kematian kecil dan kematian besar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala yang memegang nafs seseorang pada saat kematiannya dan nafs seseorang yang belum mati ketika tidur, maka dia tahan nafs orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nafs yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berfikir. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang masalah ruh ataupun an-nafs, maka ruh ketika dia berdiri sendiri, maka manusia hanya diberikan ilmu yang sangat sedikit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu adalah urusan Rabbku dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Maka ruh itu adalah istilah satu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebelum ia memasuki sebuah jasad ataupun badan. Tetapi ketika ia sudah memasuki jasad ataupun badan, maka Al-Quran menyebutnya dengan an-nafs. Nah, ketika nafs itu ada pada badan atau ruh ada pada badan, maka itu sesuatu yang bisa dipelajari, sesuatu yang bisa dikaji, sesuatu yang bisa didalami. Sehingga di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya pada hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, sehingga nanti di sini disebutkan tentang kematian besar dan kematian kecil. Ada al-wafatul kubra dan al-wafatul sughra. Nah, berkaitan dengan ayat ini kita akan sedikit mengutip apa yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahmatullah dengan mengutip perkataan Syekh Izzuddin Abdus Salam rahmatullah. Nah, maka beliau mengatakan fi kulli jasadin ruhani. Dalam setiap jasad itu ada dua ruh. Artinya apa? Sifat ruh itu sendiri. Ahaduhuma ruhul yaqzah allati ajra Allahul al-adah innaha idza kanat fil jasad kana al-insanu mustayqidan. Jadi yang pertama disebut dengan ruh kesadaran, di mana Allah Subhanahu wa taala telah jalankan fungsinya, yaitu jika ruh itu ada dalam jasad manusia, maka dia dalam keadaan terjaga, bangun atau sadar. Fa idza kharajat minal jasad namal insan wa ra'at tilka ruh al manamat. Dan apabila
kesadaran itu keluar ataupun tertahan ataupun hilang dari jasad, maka manusia itu tertidur dan roh atau nafs itu melihat mimpi-mimpi di dalam tidurnya. Wal ukhra, sedangkan ruh yang lainnya disebut ruhul hayah, ruh kehidupan. Allati ajra ilaihi Allahul al'adah annaha idza kanat fil jasadi kana hayyan fa idza faraqathu mata. Dan yang satunya adalah ruh kehidupan, di mana Allah Subhanahu wa taala jalankan terhadapnya ketetapan, yaitu apabila di dalam jasad maka jasad itu hidup, dan jika dia terpisah dari jasad maka matilah ia. Nah, maka disebut dengan kematian besar ketika ruh kehidupan itu keluar, ya. Sedangkan kematian kecil ketika kesadaran itu hilang, ya, kesadaran itu ya tertahan sehingga orang dalam keadaan tidur ataupun ya dalam keadaan pingsan. Nah, kemudian ya Syekh Izzuddin bin Abdus Salam rahimahullah mengatakan ya, wa yadullu ala wujudi ruhil hayah wal yaqdhah qauluhu ta'ala Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha ila akhiri. Dan yang menunjukkan tentang adanya ruh kehidupan dan ruh daripada kesadaran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang tadi kita bacakan. Al-ayat takdiruhu yatawaffal anfusa allati lam tamut ya ajsaduha fi naumiha fayumsikul anfas allati qada 'alaiha al-maut indahu wa la yursiluha ila azadiha wa yursilal anfusal ukhra wa hiya anfusal yaqdhah ila azadiha fi inqida'i ajalin musamma wa huwa ajalul maut fa aina idzin taqbadur arwahul hayah wa arwahul yaqdhah jami'an minal azadi wa la tamutu arwah al hayah bal tarfa'u ila samai hayyatun. Dan dalil tentang adanya dua ruh ini, yaitu ruh kehidupan dan ruh kesadaran, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Di mana ayat tersebut takdirnya adalah dia memegang nafs yang belum mati jasadnya dalam keadaan tidur, dan dia menahan nafs yang diputuskan kematian atasnya, dan nafs itu tidak dikirim atau dikembalikan kepada jasadnya. Dan ada juga nafs yang dikembalikan ya kepada jasadnya. Nah, maka nafs yaqzah ataupun kesadaran ya maka akan kembali hingga ketetapan ajal yang sudah ditentukan, dan itulah yang disebut dengan ajal kematian. Nah, saat itulah arwah itu dicabut secara bersamaan antara ruh yaqzah dan ruh hayah ya secara keseluruhan. Dan arwah hayat tidaklah mati, bahkan dia naik menuju langit ke dalam keadaan hidup. Ya. Nah, maka dengan kita memahami seperti ini, maka kita bisa membedakan apa yang disebut dengan ruh kehidupan dan ruh kesadaran, dan disitulah nanti kita akan bisa mengambil beberapa kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama adalah ruh itu memiliki dua sifat, yaitu tentang kehidupan dan kesadaran. Maka kesempurnaan hidup adalah ketika ia memiliki kehidupan dan memiliki kesadaran. Dan dengan kesadaran itu maka akal itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, kemudian ruh kesadaran itu menjalankan fungsi-fungsi fisik, emosional dan spiritual. Sehingga nanti kalau ruh ini atau kesadaran ini hilang baik secara total atau secara parsial, maka apa? Fungsi fisik bisa terganggu, termasuk juga emosional dan spiritualnya. Nah, kemudian yang ketiga, ruh kesadaran ini bisa lepas dan bisa kembali. Ada kesadaran yang hilang dan ada kesadaran yang ya kembali. Bahkan nanti kesadaran ini bisa secara sengaja dan diniatkan ketika dia bekerja sama dengan syaitan, ya, sehingga ada namanya ilmu maraga sukma. Ya, maraga sukma itulah ilmu yang sebetulnya diniatkan secara kesengajaan untuk apa? Ya, melepaskan apa? Ruhnya ataupun melepaskan kesadarannya. Nah, maka inilah yang disebut dengan kematian kecil, yaitu terlepasnya atau hilangnya kesadaran ya secara total.
baik dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan apa? Ya, pingsan. Nah, sehingga apa? Dalam masalah fikih misalkan, ya, para ulama menyebutkan apakah tidur ini membatalkan wudunya ataukah tidak. Ya. Kenapa? Karena ketika orang tidur itu hilangnya kesadaran. Nah, para ulama membedakan tidur itu. Pertama ada tidur dalam posisi terlentang. Kemudian yang kedua ada tidur dalam posisi apa? Duduk. Nah, sehingga apa? Tidur dalam posisi terlentang itulah yang bisa menghilangkan kesadaran secara total. Sedangkan tidur dalam posisi duduk, maka apa? Itu tidak menghilangkan ya secara total. Ya. Nah, kemudian ruh kesadaran itu bisa merasakan atau mengalami peristiwa kehidupan tanpa adanya apa? Jasad. Nah, maka disinilah nanti ya syaitan itu masuk ya dan melakukan sebuah permainan ataupun mengganggu manusia. Ketika manusia itu apa? Tidak sadar. Atau bisa saja syaitan itu ketika manusia itu lemah, maka syaitan itu menguasai apa? Kesadarannya. Nah, ketika sudah menguasai kesadarannya, maka inilah yang disebut dengan ya kerasukan ataupun kemasukan syaitan. Nah, sehingga keadaan kehilangan fungsi total ataupun parsial di dalam tubuh manusia itu disebabkan karena hilangnya kesadaran. Baik kesadaran secara total ataupun kesadaran secara apa? Parsial. Nah, sehingga Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa membedakan ya apa itu mati dan apa itu tidur. Apa itu kematian besar, apa itu kematian kecil. Nah, kematian besar disebut dengan al-wafatul ya kubra, yaitu terlepasnya ruh secara keseluruhan, baik kehidupan dan kesadaran. Bisa saja sebabnya adalah eksternal, seperti ada obat-obat kimiawi yang mematikan, ya, atau bisa juga karena ya fisik, ada tekanan fisik seperti jatuh, ya, pukulan dan seterusnya, termasuk juga tekanan mental seperti apa? Emosional. Nah, maka pada saat terlepasnya ruh dari jasad inilah, maka apa? Ada gangguan setan di dalam saat sakaratul maut. Ya, bahkan mungkin saja ada orang-orang yang mengalami kesulitan di dalam sakaratul maut. Ya, bukan berarti apa? Ajal itu bisa dimajukan, bisa dimundurkan, tetapi apa? Untuk menuju sebuah ajal itu apa? Seseorang mengalami apa? Kesulitan. Nah, maka seperti dalam surat Al-Qiyamah yang dibaca tadi, idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Ya, jadi kalau ya nyawa sudah di tenggorokan dan sulit untuk keluar, maka apa? Ya, siapa yang meruqyah? Maka Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan beliau mensahihkan sanadnya berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, iqra'u yasin ala mautakum. Ya, bacakanlah Yasin kepada orang yang meninggal. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah di dalam bukunya Tawdihul Ahkam, ya, beliau menyebutkan kemungkinan maknanya dua. Yang dimaksud dengan iqra'u yasin ala mautakum itu bacakanlah Yasin kepada orang yang akan meninggal. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan, ya, atau mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya dengan membacakan Yasin kepada orang yang akan meninggal adalah meringankan ruh atau mempermudah ruh keluar dari jasad. Ya. Nah, kenapa? Karena dalam surat Yasin itu ya disebutkan tentang masalah kematian, masalah hari akhirat dan seterusnya. Sehingga apa? Seakan-akan mengingatkan orang yang akan meninggal itu tentang hal tersebut. Ya. Nah, kenapa? Karena di sini di dalam sakratul maut seseorang mengalami sebuah gangguan. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan lakinu ala mautakum la ilaha illallah,
maka tuntunlah orang yang akan meninggal dengan la ilaha illallah, maka tidak semua orang itu mampu untuk melakukannya. Bahkan ya ketika hal tersebut terjadi bisa saja apa? Ia ya menentang hal tersebut dan enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena di situ ada gangguan syaitan. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada kematian kecil disebut dengan wafatus sughra, yaitu apa? Lepasnya kesadaran dari badan. Nah, ini bisa disebabkan karena sebab internal atau kondisi kesadaran itu sendiri yang pertama diarahkan, diniatkan. Ya, diniatkan untuk tidur. Walaupun nanti apa? Tidak semua atau semua orang tidak mengetahui kapan dia itu apa? Tidur. Tetapi ketika dia niatkan saya mau tidur, ya, dalam beberapa waktu saat maka dia akan tertidur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua karena apa? Telah melewati batas daya tahannya. Ketika orang dalam kondisi capek, habis banyak aktivitas dan seterusnya, maka apa? Tubuh itu membutuhkan apa? Istirahat sehingga dia akan tertidur. Atau yang ketiga, makhluk lain sudah berada dalam tubuhnya sehingga melemahkan kesadaran. Sehingga orang-orang yang mengalami gangguan jin itu akan terasa lebih lelah, lebih ya mudah capek di dalam melakukan aktivitas, ya. Bahkan ya ada kasus-kasus tertentu ya seseorang yang terkena gangguan ya itu apa? Lebih sering tidur dan mengantuk. Ya. Ya, kita punya klien ya di mana dia adalah orang yang terkena musibah sihir ya. Kemudian saya menyarankan salah satu terapi orang yang terkena sihir adalah dengan menikah. Ya. Akhirnya apa? Yang bersangkutan itu menikah. Ketika menikah itu suaminya mengatakan, "Iya Ustadz," katanya apa? "Kalau dia dekat dengan saya itu langsung apa? Ngantuk." Ya. Ngantuk tidur seperti itu. Nah, kenapa? Karena bisa saja apa? Di situ ada makhluk lain yang sudah ada di dalam tubuhnya. Nah, maka ketika orang itu mengalami tidur, maka disinilah gangguan syaitan melalui mimpi. Disinilah nanti apa? Syaitan melakukan permainannya melalui apa? Melalui mimpinya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan mimpi, ya, mungkin nanti bisa dilihat di dalam buku Riyadhus Shalihin, ya. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan pembahasan khusus tentang ya ar-ru'ya ataupun mimpi. Nah, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ya, beliau menyebutkan tentang ada 3 mimpi. Pertama adalah mimpi baik, ya. Mimpi baik ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala percepat. Sehingga Nabi SAW mengatakan lam tabqa minan nubuwati illa al-mubasyarat. Ya, jadi tidak tersisa dari ya kenabian itu kecuali apa? Mereka yang diberikan kabar gembira di dunia ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua disebut dengan mimpi buruk. Mimpi buruk ini datangnya dari syaitan. Adalah mimpi-mimpi yang tidak disukai. Nah, di dalam bahasa Arab, mimpi baik dan mimpi buruk itu diungkapkan dengan ungkapan yang berbeda. Kalau mimpi baik disebut dengan ar-ru'ya salihah. Sedangkan mimpi buruk disebut dengan al-hulmu. Ya. Sehingga kita mengetahui ada istilah namanya al-ihtilam. Ihtilam itu adalah apa? Mimpi basah. Ya. Kalau misalnya saya tanya pada para jombloan ini, ya, mimpi basah itu baik atau buruk? Ya. Mimpi basah itu adalah apa? Gangguan syaitan. Ya, mimpi basah. Jadi kalau misalkan sering mimpi basah jangan senang. Berarti apa? Ya, dia diganggu oleh syaitan. Ya, maka orang yang sudah menikah hampir tidak pernah mengalami apa? Mimpi basah. Ya, karena dia sudah menyempurnakan apa? Ya, separuh daripada agamanya.
Nah, tetapi ketika itu dialami pertama kali oleh seseorang dan ini adalah sebuah sunnatullah, itu menunjukkan apa? Ya, kesempurnaan jiwanya sekaligus kesempurnaan akalnya sehingga dia ya memenuhi syarat sebagai mukallaf. Kalau dia memenuhi syarat sebagai mukallaf, maka apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wan nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, maka jiwa yang sempurna ketika dia mulai dimasukkan ke dalam jasad pada umur 120 hari akan sempurna sebagaimana fisik juga akan sempurna. Ya. Jadi jiwa sempurna, fisik juga apa? Sempurna. Kesempurnaan itu adalah pada masa ya manusia berusia dewasa. Kedewasaan bagi laki-laki ditandai dengan mimpi, ya, kedewasaan bagi wanita ditandai dengan apa? Keluarnya darah haid, seperti itu. Tetapi itu sebetulnya adalah apa? Aktivasi syaitan di dalam tubuh manusia. Maka ketika Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka setannya diaktifkan. Itulah yang disebut dengan jin qarin, ya, diaktifkan sehingga akhirnya apa? Membisikkan hal-hal yang jelek, ya, membisikkan untuk melakukan perbuatan apa? Ya, maksiat dan seterusnya. Tapi di samping itu pun juga apa? Ada bisikan-bisikan yang ya mendorong untuk melakukan kebaikan. Nah, maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, yang ketiga ada mimpi yang disebut mimpi tanpa makna, tanpa arti. Ya, orang menyebutnya sebagai bunga tidur atau sebagai ungkapan kejiwaan. Artinya apa? Ketika seseorang itu memendam kerinduan kepada suaminya, maka apa? Ya, bermimpi dengan suaminya. Termasuk ketika orang itu mengidolakan seseorang, ya, seperti artis dan seterusnya mungkin, ya, maka apa? Kadang-kadang dia terbawa apa? Terbawa mimpi. Seperti seorang anak kecil yang menginginkan sesuatu tetapi belum tercapai, maka apa? Kadang-kadang apa? Itu terbawa apa? Terbawa mimpi. Nah, maka mimpi-mimpi seperti ini adalah mimpi yang tanpa makna, seperti itu. Nah, mimpi yang baik adalah mimpi yang ya harus diceritakan. Sedangkan mimpi yang buruk itu tidak boleh diceritakan. Kenapa? Karena mimpi buruk bisa saja membuat seseorang menjadi sedih, dan itulah tujuan daripada syaitan untuk membuat orang-orang beriman itu menjadi sedih. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan tafsir mimpi? Ya, tentang tafsir mimpi. Nah, maka Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan untuk tafsir mimpi ini ya bisa saja apa? Antara setiap zaman itu berbeda-beda tafsirannya. Setiap orang bisa saja mentafsirkan dengan tafsiran yang berbeda-beda. Nah, sehingga apa? Ya tidak perlu untuk melakukan apa yang disebut dengan tafsir mimpi. Ya, apalagi nanti di sini apa? Menjadi peluang ya bagi seseorang untuk menjerumuskan orang lain kepada hal-hal yang dilarang di dalam agama. Nabi SAW sendiri pun pernah mengalami mimpi. Mimpinya dia apa? Melihat pedang yang berlumuran darah, melihat seekor sapi yang ya mati. Dan itu mimpi sebagai isyarat ya, karena mimpi itu terjadi sebelum perang Uhud terjadi. Nah, isyarat tentang apa? Tentang ya kematian Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, tentang kematian banyak sahabat di dalam perang Uhud. Ya, dengan mimpi apa? Melihat pedang berlumuran darah dan ya sapi yang mati. Nah, sehingga apa? Ada satu buku yang dinisbatkan kepada Ibnu Sirin namanya Tafsir Mimpi, tetapi apa? Para ulama menyebutkan penisbatan ini masih diragukan keotentikannya. Apakah memang benar-benar itu adalah tulisan daripada Ibnu Sirin ataukah bukan? Nah, sehingga nanti Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada gangguan-gangguan permainan syaitan ya pada saat manusia tidur melalui mimpi dengan beberapa indikasi ya, ada indikasi-indikasi.
Nah, indikasi yang pertama adalah apa? Ya, sulit tidur, tetapi nanti apa? Sulit juga bangun subuh. Jadi kalau misalkan untuk melihat ini orang ini terkena gangguan atau tidak, lihat sholat subuhnya. Kalau misalkan susah, ya, maka apa? Ya, itu sebetulnya apa? Perlu untuk diterapi ruqyah. Apalagi kalau bangun, ya, ketika dibangunkan apa? Marah-marah, ya. Ketika dibangunkan tiba-tiba apa? Mukul ataupun nendang, seperti itu, ya. Nah, maka ini indikasi yang pertama. Nah, indikasi yang kedua adalah apa? Seperti apa? Ketindihan, ya, seperti orang yang jatuh dari tempat yang tinggi, ya, atau apa? Mengalami mimpi buruk yang menyiksa, seperti apa? Ketemu dengan hewan tertentu, dan lebih banyak seperti apa? Bertemu dengan hewan ular, ya, yang disebut dengan khamsul fawasiq, ya, hewan-hewan fasik, ya, di mana hewan-hewan ini memang digunakan oleh para tukang sihir untuk menghantarkan apa? Sihirnya. Jadi sihir itu membutuhkan penghantar, dan salah satunya adalah menggunakan apa? Hewan-hewan tersebut. Nah, yang keempat seperti apa? Mimpi hubungan suami istri, tetapi apa? Dengan sosok tertentu yang dia tidak ketahui siapa, ya. Nah, maka apa? Mimpi hubungan suami istri ini adalah salah satu fenomena apa yang disebut dengan dicintai, disenangi oleh jin. Jadi salah satu indikasi gangguan itu adalah jomblo menahun, ya. Sulit mendapatkan apa? Jodoh, ya, indikasinya, ya. Nah, sehingga akhirnya apa? Ya, sering bermimpi dengan mimpi apa? Hubungan suami istri, ya. Atau seperti lemas setelah bangun tidur, yang seharusnya manusia beristirahat tetapi apa? Capek, lemas setelah bangun tidur. Bahkan dalam kasus tertentu, dan ini kasus yang cukup berat, ada bekas memar ataupun sayatan, seperti apa? Sayatan, ya, silet, ya, setelah dia bangun apa? Tidur pada bagian tubuh tertentu. Nah, kenapa? Karena disinilah nanti apa? Permainan syaitan. Maka nanti kalau kita lihat orang yang mengalami gangguan sihir, polanya adalah nanti apa? Sebelum maghrib sampai menjelang subuh dia akan mengalami gangguan. Kenapa? Karena malam itulah, ya, manusia itu harusnya beristirahat, tetapi disitulah yang namanya apa? Ya, syaitan itu mengganggu. Nah, sehingga apa? Ya, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam sunnah Nabi SAW diberikan solusinya. Ada solusi yang bersifat kuratif, yaitu apa? Mengobati, ya, ada yang bersifat preventif atau mencegah. Bagaimana supaya di dalam tidur itu tidak terganggu syaitan melalui mimpinya? Maka, ya, ada terapi-terapi yang harus dilakukan. Nah, yang pertama terapi kuratif, ya. Artinya apa? Ketika seorang mengalami mimpi buruk, maka apa? Nabi SAW di dalam sunnahnya menyebutkan beberapa hal. Yang pertama apa? Meludah ke kiri 3 kali. Nah, kenapa meludah ke kiri? Ya, pertama karena syaitan itu datangnya dari arah kiri. Kemudian yang kedua, kolbu atau jantung manusia itu berada di dada sebelah kiri, sehingga apa? Meludahnya ke kiri 3 kali. Nah, setelah itu mengucapkan ta'awud, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diucapkan juga apa? 3 kali, ya. Nah, seandainya dia itu masih bermimpi, maka bisa dengan apa? Merubah posisi tidur, ya. Kemudian, ya, yang ketiga adalah dengan berwudu ataupun dengan melakukan sholat yang disebut dengan sholat mutlak, ya. Nah, jadi ini adalah apa? Terapi-terapi yang bisa digunakan ketika seorang itu sering mengalami gangguan apa? Atau mimpi buruk, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan apa? Sunnah-sunnah di dalam tidur yang ini menjadi apa? Preventif, ya, ataupun pencegahan, ya. Nah, yang pertama adalah apa? Menutup pintu, ya. Jadi menutup pintu, ya,
dengan mengucapkan bismillah, mematikan lampu, mematikan api dan seterusnya ya ketika malam hari. Kemudian yang kedua adalah apa? Berwudu. Ya, Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan salah satu fungsi daripada wudu ini adalah seandainya seseorang itu ya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia dalam keadaan bersuci, atau dengan wudu itu sebetulnya apa? Menjaga ya terhadap gangguan apa? Syaitan. Ya, dengan apa? Membasuh anggota-anggota wudu. Kemudian membersihkan tempat tidur sebelum dia tidur sambil mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Karena syaitan itu tidur bersama tidurnya manusia. Sehingga tempat tidur yang tidak ditiduri itu ditiduri oleh syaitan. Sehingga ketika syaitan itu tidur dia meninggalkan apa? Kotoran, dan kotoran itulah yang menjadi apa? Ya, pemantik ataupun menjadi penarik mereka untuk tidur kembali di tempat tersebut. Kemudian menghadap kiblat atau meletakkan pipi di atas tangan kanan ya, kemudian membaca ayat seperti ayat kursi, kemudian al-mu'awwidzatain ya, surat as-sajadah, surat al-mulk ya, 2 ayat terakhir surat al-baqarah ya, bahkan sebagian ulama menyebutkan apa? Membaca surat al-kafirun ya ketika apa? Sebelum dia tidur ya. Nah, maka ayat-ayat tersebut sebetulnya ayat-ayat yang masuk dalam ayat-ayat apa? Perlindungan ya dari godaan atau gangguan syaitan. Nah, kemudian apa? Doa dan zikir sebelum tidur. Kalau kita lihat di dalam Hisnul Muslim disebutkan doa dan zikir sebelum tidur itu sangat banyak, dan mungkin apa? Ya, cukup banyak dibandingkan dengan doa atau zikir-zikir yang lainnya. Minimal nanti dalam doa dan zikir itu ya ada 3 kandungan. Kandungan yang pertama adalah mengingatkan tentang kematian, yang kedua adalah mengingatkan tentang hari kiamat, dan yang ketiga adalah memohon perlindungan dari apa? Gangguan syaitan. Ya. Nah, sehingga untuk tidur saja zikir dan doanya banyak. Ya, misalkan Al-Mulk dibaca. Al-Mulk berapa menit? As-Sajadah dibaca. As-Sajadah berapa menit? Ya. Kemudian ayat kursi dan seterusnya. Ya, belum lagi apa? Doa-doanya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa? Doa dan zikir setelah tidur. Ya, artinya apa? Ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika apa? Kita bangun dari tidur kita dengan berdoa dan mengucapkan alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, jadi doa ini jangan salah tempat ya Bapak Ibu sekalian, seperti itu ya. Jangan ditempatkan sebagai penutup kafarul majelis. Ya, mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana. Ya, nah, kenapa? Karena memang tidur di majelis seperti itu. Ya, ya. Maka ini cerita yang menarik ya, cerita menarik seorang syekh menceritakan ya bahwasanya dalam majelis Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin itu ya di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan pada saat itu sangat panas ya, tetapi di dalam ya dingin dengan AC seperti itu, sehingga akhirnya apa? Banyak yang mengantuk. Apa yang dilakukan oleh syekh ketika itu? Dia itu apa? Bawa pistol air. Bawa pistol air, diisi air yang dingin. Yang mengantuk langsung ditembak. Ya, tapi kalau ini kan susah, jauh-jauh gitu kan, ya nembaknya juga jauh seperti itu. Ya, nah artinya apa? Ya begitulah cara syaitan untuk apa? Untuk mengganggu manusia, sehingga akhirnya apa? Ya ilmu yang disampaikan, ya itu tidak masuk di dalam kalbunya. Kenapa? Karena penerima ilmu itu yaitu telinga apa? Ya, tidak berfungsi secara optimal. Kenapa? Karena mata yang menutup, sehingga kesadaran itu ya hilang setengahnya mungkin ya. Ya, setengahnya seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkan ya apa yang menjadi sunnah Nabi SAW ya sebelum kita tidur ataupun setelah kita tidur.
Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.